بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah, dan di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih di seputar al-kabair, dosa-dosa besar yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Di dalam kitab al-kabair itu disebutkan beberapa dosa-dosa besar yang kita umat Islam harus memahami dan mengetahuinya. Di antara dosa-dosa besar itu yang kelima yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair adalah man'uz zakah. Kata man'u itu artinya menolak, tidak mau, enggan. Az-zakati itu artinya mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah sesuatu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Zakat ini tidak akan mungkin hilang syariatnya dari muka bumi ini. Kenapa orang yang tidak mau membayar zakat itu termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa besar? Maka jawabannya adalah yang pertama, zakat ini pilar, rukun, seperti sholat. Kalau kita buat ilustrasi bangunan, maka bangunan itu ada 5 pilar. Anggap saja Islam itu menjadi satu bangunan, maka pilarnya itu 5, yang disebut dengan arkanul Islam, rukun Islam. Kalau salah satu pilar itu, rukun itu tidak dijaga, tidak dipelihara dan dijalankan, maka bangunan Islam itu akan hancur, akan roboh. Kemarin kita sudah membahas tentang orang yang meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Yang kedua adalah yang tidak mau membayar zakat padahal punya harta, punya kemampuan untuk membayar zakat, tapi tidak mau. Maka orang seperti ini adalah orang yang terkena dosa besar. Kenapa? Karena zakat itu pilarnya. Kalau Anda Muslim, tapi Anda tidak mau mengeluarkan zakat, berarti Anda menghancurkan bangunan itu. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Bunyal Islamu ala khams. Islam itu fondasinya, itu 5. Kalau 5 ini tidak dijalankan, hancur. Apa tuh yang 5? Salah satunya adalah zakat. Dan hadis ini hadis sahih. Kenapa hadis sahih? Karena yang meriwayatkan ini tokoh-tokoh besar dalam mengkoleksi hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada satu hadis yang diriwayatkan oleh kedua orang ini, maka menjadi hadis yang sangat kuat. Maka disebut dengan rawahu as-saikhon. Disebut dengan saikhon. Kalau ada kata saikhon berarti 2 syekh. Siapa 2 syekh itu? Bukhari dan Muslim. Dalam tradisi ilmu hadis, kedua orang ini
paling ketat menyeleksi hadis. Karena itu maka yang ada dalam kitab-kitab hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari dan Muslim itu pasti hadis sahih. Saya mengatakan pasti. Kenapa? Karena udah teruji. Teruji bahwa hadis-hadis itu adalah hadis sahih. Maka berdasarkan hadis-hadis yang bicara tentang persoalan zakat yang sama dengan salat, meninggalkan zakat sama dengan menghancurkan fondasi. Itu pertama. Kalau dia menghancurkan fondasi Islam, maka dosanya dosa besar. Sama dengan meninggalkan sholat, sama dengan meninggalkan puasa, kecuali haji. Kalau haji bagi orang yang tidak mampu, no problem. Tapi bagi orang yang mampu, tapi tidak mau melaksanakan perjalanan haji, kalau dia mati, bisa mati Yahudi atau Nasrani, Pak. Repot lagi tuh. Dia mampu nih, punya duit, dia sehat. Dan waktu perjalanannya aman, dan dia sudah dapat jatah untuk bisa melaksanakan perjalanan haji, tapi dia nggak mau melakukan itu. Maka bisa jadi kalau dia mati, matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hati-hati juga tuh. Yang kedua, zakat ini, kenapa orang yang meninggalkan zakat itu bisa dosa besar? Karena dia bukan ibadah sembarang. Dia bukan cuma terkait dengan persoalan diri kita, tapi juga terkait dengan persoalan orang lain. Kalau kita mengeluarkan zakat, manfaat buat diri kita, manfaat buat orang lain. Tapi kalau kita sholat, manfaatnya buat siapa? Diri sendiri, Pak. Mungkin bisa manfaat buat orang lain secara tidak langsung, apa? Kehidupan jadi lebih aman. Kenapa? Kalau orang sholat itu, kata Allah, bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar, maka bisa harmonis kehidupan. Tetapi itu belum tentu orang bisa tercegah juga, tergantung sholatnya. Kalau sholatnya khusyuk dan dia memahami makna sholat, itu mungkin bisa memberikan pengaruh. Tapi kalau sholatnya cuma sholat doang, tidak khusyuk, tidak memahami apa makna sholat, maka cuma sekedar sholat. Pas pulang, sendal orang hilang. Saya, Pak, berapa kali itu sendal saya dicuri orang. Saya nggak ngerti kenapa sendal saya suka dicuri orang ya. Padahal sendalnya nggak bagus. Bukan dicuri, sebenarnya ketukar. Cuma saya heran, kenapa orang suka nukar sendal saya? Udah 2 kali saya ketukar di masjid yang sama. Hah? Mungkin nyari perkara, saya bingung, pulang nyeker. Ketukar dengan sendal itu lebih bagus dari sendal saya. Mungkin ketukar sengaja nih, nggak tahu sengaja tidak sengaja, tapi memang agak sama. Akhirnya saya nggak mau bawa tuh sendal itu. Kenapa? Saya khawatir kan. Sama juga dengan dia. Untungnya masjid ada sendal yang disiapin bagi orang yang sendalnya dicuri. Itu hebat juga di masjid, disiapin. Akhirnya saya pakai sendal yang dipersiapkan oleh masjid. Nah, kalau orang tujuannya sholat untuk nyuri sendal, buat apa dia sholat? Tidak memberikan pengaruh. Nah, zakat ini bukan cuma sekedar manfaat individu, karena orang yang mengeluarkan zakat itu pasti hidupnya itu akan tenang. Kenapa? Karena sifat bakhil hilang dari dirinya. Sementara sifat bakhil itu yang menghancurkan kehidupan orang. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mengatakan, iyyakum wasyuh, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Jauhi sifat kikir. Kenapa? Karena sifat kikir itu membinasakan umat-umat terdahulu. Dikasih contoh dalam Quran, Qarun. Padahal masih banyak contoh-contoh lain. Tapi dikasih contoh Qarun. Contoh yang paling representatif, yang paling mewakili dari semua contoh-contoh. Kalau orang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk sedekah dan zakat, dan bakhil terhadap hartanya padahal dia mampu mengeluarkan, maka akan berakibat seperti Qarun. Kenapa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dianggap dosa besar? Karena di situ ada hak orang lain. Ingat, Pak, harta kita bukan milik kita, masih ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka, maksudnya harta kita, itu ada hak maklum. Apa itu hak? Kewajiban yang diketahui tertentu buat siapa? Lisaili wal mahrum. Bagi orang-orang miskin, baik dia minta-minta, sail minta-minta tuh.
Wal mahrum, dia nggak mau minta-minta. Karena ada dua orang miskin. Yang pertama, dia minta-minta sama orang. Yang kedua, malu dia minta-minta, Pak. Maka bagi mereka keduanya itu harus diberikan haknya dari harta kita. Maka turunlah syariat zakat. Turunlah syariat sedekah. Turunlah syariat-syariat yang tujuannya membantu orang lain. Maka kalau kita tidak menunaikan zakat, sama saja kita menahan hak orang lain tadi tuh. Kalau kita menahan hak orang lain, zalim nggak Pak? Zalim. Kalau orang zalim berbuat zalim sama orang lain karena hak dia tidak diberikan kepada dia, maka Anda kena dosa besar. Maka orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya membantu orang lain melalui zakat itu dianggap dosa besar tuh. Karena pertama satu rukun Islam dihancurin. Misalnya saya punya bangunan nih Pak, saya baru bangun 5 pondasi nih, tiba-tiba Bapak datang, Bapak hancurin, saya marah nggak? Saya akan hukum nggak? Hukum. Ente tiba-tiba datang hancurin bangunan, pondasi lagi yang dihancurin. Kalau jendela dicuri mungkin kita bisa maafin Pak. Tapi kalau fondasi dihancurin, marah kita. Kenapa? Ini bangunan keseluruhan. Kedua, kita punya harta. Lalu kemudian harta kita ditahan oleh dia. Kira-kira zalim enggak? Zalim itu. Maka kalau sudah bicara tentang rukun, bicara tentang fondasi, bicara tentang mendalimi hak orang lain, itu dosa besar. Itu hebatnya Islam. Karena itu maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu ada sekelompok orang yang dulu beriman kepada Nabi tiba-tiba tidak mau mengeluarkan zakat, Pak. Kenapa? Karena dalam pikiran dan logika dia bahwa zakat itu diberikan kepada Nabi. Nabi udah nggak ada, maka kewajibannya dianggap hilang menurut keyakinan mereka. Makanya kemudian sebagian orang Arab tidak mau mengeluarkan zakat. Abu Bakar yang baru terangkat menjadi khalifah lalu kemudian marah. Marah kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, lamma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin, ketika Nabi wafat dan digantikan oleh Abu Bakar, atau Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, wa kafara man kafara minal Arab, kafirlah sebagian dari orang-orang Arab. Maksudnya tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar sebagai pemimpin dia bilang, saya akan perangi mereka sampai mereka mau mengeluarkan zakat. Nah, ketika Abu Bakar bicara hal tersebut di depan umat Islam, Umar enggak setuju. Apa kata Umar? Qala Umaru, Umar berkata, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas, bagaimana kau mau memerangi orang muslim? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah. Kata Umar kepada Abu Bakar yang saat itu jadi sebagai pemimpin, sebagai presiden, dan Abu Bakar demokratis, Pak. Kenapa demokratis? Karena dia dikritik Umar, dia nggak marah. Kalau kita kan dikritik marah, beda kan? Nggak mau dengar, cegukan. Kalau bahasa orang Betawi cegukan, ambekan. Dia dinasihatin, marah dia, besok nggak ditegur kita. Sama dengan para pemimpin kita. Kita introspeksi diri, self critical kan, mengkritik. Kenapa? Dibilangin bahwa ini salah, nggak mau bang, dibilangin salah. Nah, Abu Bakar, ketika Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana kau memerangi orang Muslim? Sementara Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah,
maka asama minni malahu wa nafsa, maka terjagalah harta dan dirinya. Artinya nggak boleh dibunuh. Illa bihaqqi, kecuali dengan hak. Urusan dia wa hisabuhu 'ala Allah, urusan dia hanya Allah, nggak urusan kita. Jadi Umar bin Khattab mengatakan bahwa zakat dan sholat itu syariat terpisah, tidak bersatu. Apa kata Abu Bakar? Qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, wallahi, demi Allah, la uqatilanna. Kalau dalam bahasa Arab ini kalimat yang tekanannya itu tinggi. Kenapa? Karena di situ ada 3 huruf taukid atau 2 huruf taukid, yang satu sumpah. Apa sumpahnya? Pakai waw. Wallahi, demi Allah. Yang kedua pakai la. Bukan la, tapi la. La itu artinya benar-benar. Yang di akhir pakai nun. La uqatilanna. Nah, bahasa Arab tuh begitu. Demi Allah, pasti saya akan memerangi. Jadi benar 100%. Man farraqa bainas salati waz zakati. Orang yang beda-bedain salat dan zakat. Artinya dia salat, dia enggak mau ngeluarin zakat padahal dia mampu. Saya akan perangi dia. Kenapa? Fa inna zakata haqqul mal. Karena zakat itu hak harta. Jadi harta itu ada hak kewajiban yang harus dikeluarkan. Buat siapa? Lisaili wal mahrum. Wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah laqataltuhum ala man ya. Kalau mereka tidak mau mengeluarkan zakat meskipun hanya seekor anak kambing yang harus dikeluarkan zakatnya, yang pernah dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man ya. Pasti saya akan perangi dia. Itu Abu Bakar tegas. Padahal Abu Bakar termasuk orang yang bijak, Pak. Umar yang keras. Tapi Umar di sini tidak keras, Abu Bakar yang keras. Berarti karakter itu tidak selalu. Bisa jadi Umar lembut, bisa jadi tegas. Bisa jadi Abu Bakar lembut, lalu kemudian bisa menjadi tegas. Qala Umar berkata, fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa an ra'aitu an qad syarahallahu sadra Abi Bakrin lil qital fa arabtu annahu al-haq. Kata Umar, demi Allah, aku tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Abu Bakar untuk melakukan peperangan, dan saya yakin, fa arabtu, saya yakin, saya tahu annahu al-haq, dia dalam kebenaran. Maka kemudian diperangilah itu. Kita tahu banyak kemudian diperangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kira-kira syariat berat atau tidak, Pak? Kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat diperangi. Beratnya itu, Pak? Berat, Pak. Tapi kalau ada orang tidak mau melaksanakan haji padahal dia mampu, diperangi enggak? Enggak, Pak. Zakat aja diperangi. Kenapa? Hakul bal. Hak harta orang miskin harus diberikan buat mereka, dipaksa, bukan sukarela. Makanya dalam Al-Quran disebutkan huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, ini fi'il amr tuh, kata kerja, ambil dari harta mereka zakatnya, yang dengan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu bisa membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Fasholli alaihim, maka doakan mereka. Makanya ada bagian yang doain tuh kalau ada orang ngeluarin zakat. Dari amil mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Dari fakta ini bisa kita katakan ini bukan dosa sembarangan. Ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Kalau dia dosa besar, maka sanksinya besar. Dan sanksinya besar. Kalau bicara sanksi, maka bicara dalil. Nggak mungkin pakai logika, tapi pakai dalil. Wahyu Allah menginformasikan ini dalil buat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan dalilnya keras. Tidak ada satupun dalil yang memberikan sanksi yang disebutkan dalam Al-Quran begitu keras kecuali zakat. Dalam sholat nggak ada disebutkan barang siapa yang ninggalin sholat maka nggak sebutin, Pak. Tidak juga disebutkan barang siapa yang tidak menunaikan atau melaksanakan puasa maka azabnya begini, enggak disebut.
Tidak juga disebutkan barang siapa yang punya harta tapi tidak mengeluarkan zakat, tidak melaksanakan ibadah haji, dia punya harta tidak melaksanakan ibadah haji, tidak disebutkan dalam Quran. Dalam hadis disebutin, tapi dalam Quran tidak disebutin. Kecuali satu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, sanksi buat orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini At-Taubah 34, 35. Dalam surat At-Taubah ayat 34, 35 jelas. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Di dalam surat At-Taubah ini disebutkan walladzina yaknizuna az-zahab wal fiddah. Mereka yang menyimpan. Yakniz itu artinya menyimpan. Barang simpanan namanya kanzun. Menyimpan apa? Az-zahaba wal fiddata. Az-zahab emas. Wal fiddah perak. Maksudnya harta dia simpan. Dianalogikan juga uang sama. Emas dan perak itu bisa dimaknai termasuk yang disimpan uang juga tuh, di tabungan, deposito, macam-macam. Wala yunfiqunaha, mereka tidak menginfakkan, maksudnya mengeluarkan zakatnya fi sabilillah, karena Allah atau di jalan Allah. Maka kata Allah, fabashshirhum, berikan kabar buat dia. Apa kabarnya? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Disebutkan, Pak. Salat nggak disebutin azabnya. Yauma yuhma 'alaiha, hari di mana akan dipanaskan. Nanti kita dijelaskan oleh hadis. Dipanaskan fi nari jahannam, lempengan. Dipanasin lempengan itu. Di mana? Di neraka jahanam. Bapak tahu neraka jahanam panasnya, Pak? Api yang ada di dunia itu juz'un min sab'ina juz'an. Baru 10 dari 70. 10. Atau sebagian dari 70 bagian. Anda bayangkan tuh, bagaimana panasnya. Itu kemudian digunakan untuk memanasi lempengan. Habis lempengan itu dipanaskan, fatukwa biha jibahuhum, maka kemudian apa yang dilakukan? Nih disetrika. Setrika, Pak. Apa ini jibah? Jabha, dahi. Wa junubuhum, junub itu lambungnya. Anda kalau tidur kan pakai ala jambihim. Di dalam surat Alif Lam Mim saja disebutkan ala junubihim. Duduk tidurnya itu di lambung, di atas lambung. Wa dhuhuruhum. Apa itu zuhur? Ini pinggang, punggung. Nah, pertanyaannya kenapa itu yang disetrika? Kenapa dahinya? Kenapa lambungnya? Kenapa punggungnya? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan badannya? Kenapa bukan kakinya? Kok itu 3, Pak? Ternyata ada maknanya. Dahi, lambung, dan punggung 3 nih, Bapak ingat. Ingat, Pak, ini 3. Supaya kita takut nanti. Dahi, apalagi lambung dan punggung. Kenapa? Nah, ini sebelum masuk ini kita jelaskan ini dulu. Ini diperkuat oleh hadis. Ayat tadi. Hadisnya adalah ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah dari orang yang memiliki zahab emas dan perak, la yuaddi minna haqqa, yang dia tidak keluarkan haknya buat orang mukmin, buat orang miskin, lisaili wal mahrum, gak dikeluarin tuh. Illa idza kana yaumal qiyamati, maka nanti ketika pada hari kiamat, sufihat lahu safaihu minnar, maka dia dijadikan lempengan tuh, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini menjelaskan ayat tadi. Yang lempengan itu dibuat dari api neraka, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan, fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Maka kemudian dari lempengan itu digunakan untuk menyetrika ini. Pertama adalah lambung, lalu jabin. Jabin sama dengan jabhah. Ini jabin. Bahasa Arab tuh kaya, mengatakan kata dahi aja 2 bahasa digunakan. Jabhatun dan jabin di sini.
disetrika. Wa dhahruhu jamaknya duhur, di pinggang. Berarti 3 lagi. Apa? Lambung, punggung dan dahi. 3. Kenapa? Nah, alasannya ini, Pak. Karena dahi ini adalah yang paling tampak, simbol kehormatan orang. Dahi ini. Orang kalau tidak mau mengeluarkan zakat, biasanya menampakkan wajah sombong. Dan wajah sombong dilihat dari sini. Seperti Qarun. Qarun itu saking sombongnya dia bilang, harta ini diberikan karena ilmu yang aku punya. Bukan dari Allah, nggak ada hubungan dari Allah. Padahal dulu dia minta sama Allah. Tapi ketika diberikan harta oleh Allah, Nabi Musa meminta bagian zakatnya. Apa kata Qarun? Wa ma utituhu ala ilmin min indi. Aku diberikan ini karena ilmuku, bukan, nggak ada hubungan dengan Allah. Maka Allah marah. Sombong. Diperlihatkan di dahi. Maka dahi itu dibakar sebagai balasan atas kesombongan dan penolakan dahi. Makanya jangan heran yang disetrika dahinya. Yang kedua lambung, junubuhum, jambun. Kenapa lambung? Orang kalau makan yang nikmati sini, Pak. Harta yang dimakan itu yang nikmati oleh lambungnya. Makanya biasanya ada orang kena asam lambung, ya kan? Kalau Anda nggak makan, bisa kena apa? Nggak makan ini, Pak. Kena asam lambung. Kalau orang kena asam lambung, bahaya, Pak. Bisa jantung, kolesterol naik, banyak orang meninggal karena asam lambung. Jangan anggap enteng. Makanya orang kalau kena mah, kalau dia lapar, makan, Pak. Dia harus siapin itu seperti roti, apa bukan roti, kayak biskuit. Kenapa? Bahaya. Apalagi yang terkena asam lambung, kalau asam lambungnya tinggi, maka itu bisa jadi penyakit jantung, bisa penyakit kolesterol dan sebagainya. Maka asam lambung. Kenapa? Lambung ini simbol kenikmatan dari harta yang dimakan. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, dia menikmati hasil harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu di sini. Maka yang dibakar apanya? Lambungnya. Yang ketiga, punggung. Orang kalau mau membawa sesuatu, beban harta itu di punggung, melambangkan beban harta yang timbul. Kalau orang menahan zakat seakan memikul harta di punggungnya tapi tidak menyalurkan haknya, maka dibakarlah punggungnya. 3. Dahi, lambung, punggung. Kan kita mungkin muncul pertanyaan, kenapa itu 3 yang disebutin Allah? Dan disebutkan dalam hadis 3 juga. Berarti ada sesuatu yang Allah ingin katakan kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Inilah yang Anda lakukan ketika di dunia. Kesombongan, kerakusan, dan pelit. Itu yang kemudian dibakar. Yang kedua, azabnya. Dalam surat Al-Imran disebutkan. Ini satu ayat At-Taubah. Sekarang Al-Imran tentang zakat. Berarti zakat ini lebih hebat daripada sholat, Pak. Kalau bicara tentang azabnya, kalau meninggalkan. Kalau sholat kan hanya disebutkan dalam hadis-hadis. Meskipun dia rukun yang pertama, tapi azab tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi soal orang yang pelit tidak mau mengeluarkan hartanya untuk zakat disebutkan dalam Al-Imran. Tadi At-Taubah. Harta itu nanti dibelenggukan, dijadikan belenggu yang mengikat di hari kiamat, di leher sini. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن pakai nun tuh, nun taukid, la uqatilanna tuh. Kalau bahasa Arab kalau ingin menguatkan satu pernyataan gampang. Pakai sumpah, wallahi, tuh. Pakai la, yang kedua nun, atau pakai qad belakangnya tuh. Janganlah mengira alladzina yabkhuluna, mereka yang bakhil, bima atahumullah min fadli, terhadap karunia Allah yang diberikan kepada mereka, wa khairan lahum,
baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah, orang-orang yang bakhil terhadap hartanya itu adalah buruk buat mereka. Apa yang terjadi? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaq itu artinya dililitin di lehernya. Apa yang dililitkan? Harta yang mereka tidak mau keluarkan zakatnya. Dililit ini. Kapan? Pada hari kiamat. Nah, kemudian diperjelas oleh hadis. Hadis menjelaskan. Kalau bahasa perundang-undangan ada hierarki perundang-undangan. Kita pertama undang-undang dasar Indonesia ya, baru undang-undang, baru habis undang-undang peraturan pemerintah menjelaskan undang-undang. Itu 3 tuh. Nanti ada yang keputusan presiden dan sebagainya. Pernah belajar ilmu hukum nggak Pak? Pak Haji Mabtu, mana Haji Mabtu? Nah, dia pakarnya tuh. Nah, kalau ibaratin di dalam Islam, pertama Quran. Habis Quran apa? Hadis. Apa fungsinya hadis? Menjelaskan Quran. Al-Quran sudah disebutkan. Kalau orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, maka dililitkan tuh di lehernya. Di sini diperjelas, man atahullahu malan, barang siapa yang Allah berikan harta kepada dia, falam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak keluarkan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamati sujaan aqra. Maka kemudian Allah akan ubah harta itu pada hari kiamat menjadi apa? Sujaan aqra. Ular. Ularnya ular besar Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu kata ular ada 4. Nih saya jelaskan. Bahasa Arab. Pertama menggunakan hayatun. Hayah. Dia bergerak-gerak. Ular kecil. Yang kedua ular besar. Su'banun. Hadza su'banun mubin. Besar. Ada ular yang bersifat ada dalam pikiran, dia punya sayap seperti naga, namanya tanin. Di dalam bahasa Arab ada tanin. Dan orang-orang nanti salah satu bentuk azab di kuburnya adalah tanin. Orang yang nggak mau, orang yang kencingnya sembarangan tuh, kan di azab kubur tuh Pak. Salah satunya adalah dengan tanin tuh. Tanin itu ular yang besar yang punya ada berapa kepala. Jadi ular besar, bersayap, ada kepala-kepalanya. Pernah Bapak nonton ada ular ada 7 kepala? Nah, seperti itu tuh. Itu namanya tanin atau tinin. Nah, ini pakai suja, ular. Berarti bahasa Arab kaya. Menjelaskan tentang ular saja itu menggunakan kosakatanya macam-macam. Di sini disebutkan sujaan aqra, ular besar, beracun, aqra, palanya botak. Kenapa disebut palanya botak, Pak? Kalau Bapak palanya botak dengan yang pakai rambut, mana yang lebih kita takutin? Yang botak. Dibotak nih palanya nih. Yang lahu zabibatani, punya 2 taring. Taring tuh. Anda bayangkan aja ilustrasi dibuat gambaran. Kira-kira ular besar. Kepalanya botak. Dibayangin Pak. Dia punya taring nih. Zabibatani, 2 taring. Yutawwikuhu yaumal qiyamah. Lalu kemudian ular itu ngelilit dia pada hari kiamat di leher, sama dengan sayutawwaquna ma bakhilu bi, sama kalimatnya. Summa yakhuzu bilahzamatai, kemudian dia diantuk maksudnya di apa bahasanya Pak? Ini kan ular dipatok tuh. Patok tuh dipatok. Mematok apa? Mematok rahang kita. Ini rahang dipatok begini. Dipegang gini. Bapak bayangkan ini rahang. Dipegang begini setengah mati kita nggak bergerak. Makanya kalau dipegang sini nih, habis kita. Yaqulu, yang ular itu mengatakan kepada orang yang tidak mau mengeluarkan harta zakatnya, apa dibilang? Ana maluka wa kanzu. Aku ini hartamu dan kanzu. Kanzu itu artinya yang dia simpan, enggak dikeluarin. Apa? Tabungan, emas. Makanya nanti ada zakat emas, zakat perak, tabungan tuh dianalogikan, dikiaskan dengan zakat emas. Yang kedua, menurut informasi ada azab kubur. Azab kubur. Dan hadis ini bicara tentang ketika Rasulullah Isra dia lihat.
Dan ini saya ambil dari kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Tapi enggak semua, karena azabnya itu cuma sambil petikan satu aja. Yaitu petikan yang terkait dengan orang yang tidak mau ngeluarin zakat. Itu ada beberapa itu. Ada yang tidak mau sholat, kepalanya dihancurin Pak, dengan batu besar. Lalu kemudian kembali lagi, seperti utuh, dihancurin lagi. Sampai dia merasakan azab kubur. Ini azab kubur. Jadi di akhirat azabnya seperti tadi tuh. Di kubur ada lagi. Summa marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin, kemudian Rasulullah melewati satu kaum. Ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'. Yang kaum itu pakainya ada robek-robek tuh. Makanya saya kasih gambar yang robek-robek pakaiannya itu, Pak. Gambar itu robek-robek. Compang-camping depan belakangnya. Yusrahuna kama tusrahul an'am. Dia digiring. Mereka digiring kama tusrahul an'am, sebagaimana binatang ternak digiring. Di mana? Fid dari, sambil memakan makanan neraka namanya dori. La yusminu wa la yugni min ju'. Tidak ngenyangin, tidak menghilangkan rasa lapar. Wazakum, zakum Pak. Bapak tahu zakum? Kata Allah dalam Al-Quran, makanan penduduk neraka itu adalah zakum. Yang kita udah jelaskan tuh. Apa? Syajaratun takhruju fi aslil jahim. Apa itu zakum? Pohon yang tumbuh di dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Kata Allah, dia punya pucuk. Pucuknya itu atas dari pohon itu seperti ru'usus syayatin. Kepala-kepala setan. Ini zakum. Digambarkan dalam Al-Quran. Dia pohon tumbuh di neraka yang pucuknya, mayang-mayangnya itu kalau dilihat seperti kepala setan. Bapak pernah lihat setan enggak? Enggak pernah kan? Tapi gambaran setan, gambarannya seperti apa? Serem. Coba nonton film-film siapa tuh? Kuntilanak. Nonton film apa lagi tuh? Susana. Pernah dengar Susana? Beranak dalam kubur. Hebat banget tuh. Siapa bidannya tuh? Beranak dalam kubur kan? Ada film beranak dalam kubur, Susana. Pernah nonton filmnya, Pak? Kalau belum nonton berarti anak milenial. Kalau udah pernah nonton berarti manual kan? Generasi manual. Kalau generasi milenial nggak pernah tahu tuh. Beranak dalam kubur. Nah, zakum ini kata Nabi, lau anna qatrataz zakum. Kalau seandainya satu tetes zakum kotorat, dia jatuh menetes di muka bumi, la afsadat ma fil ardi ma'aisyahum. Maka dia akan menghancurkan semua mata pencaharian manusia di bumi. Satu tetes buah zakum jatuh di bumi, maka semua langsung gersang. Kata Nabi, fa kaifa idza kana ta'amahu. Bagaimana kalau seandainya zakum itu jadi makanannya? Ketika dia makan langsung memutuskan menghancurkan apa yang ada dalam perutnya. Bayangkan satu tetes saja bisa menggersangkan bumi. Bagaimana kalau itu jadi makanan kita? Waratfa jahannam. Apa itu ratfa jahannam? Yakni al-hijarat al-muhamma. Yang dimaksud dengan ratfa jahannam itu adalah batu yang dipanaskan di neraka. Faqala, Rasul bertanya, "Maha ula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril?" Qala, Jibril mengatakan, "Haula illadzina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma dhalamahumullahu wa mallahu bidzalamil lil 'abid." Kata Jibril kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, mereka itu adalah orang yang la yu'adduna sadaqati amwalihim, orang yang mengeluarkan zakat dari harta mereka yang harus dikeluarkan zakatnya. Allah tidak mendalimi mereka dan Allah tidak mendalimi hamba-hambanya. Kalau dia keluarkan zakatnya, Allah akan lipat gandakan lagi harta itu. Dan itu janji Allah, maka nggak ada orang yang ngeluarin hartanya dalam bentuk sedekah, zakat, jatuh miskin, nggak mungkin. Ma naqasat sadaqatan min mal. Sedekah nggak mengurangi harta, tapi bertambah terus menerus harta kita melalui sedekah. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakat karena ini ada hak orang miskin, maka orang itu zalim. Kalau dia zalim, dosa besar.
Kalau dosa besar, azabnya pedih. Akhirat pedih, kuburan pedih, dan di dunia azabnya ada nih Pak. Saya cerita tentang dalam Al-Quran. Nanti kalau Bapak ingin tahu tentang cerita itu, baca dah surah Al-Qalam. Saya cuma singkat aja. Al-Qalam surat ke-68 ayat 17-33. Nanti baca. Itu bicara tentang ashabul jannah. Bukan penduduk surga, bukan. Pemilik kebun. Dulu ceritanya nih, ada orang yang soleh, dia punya harta banyak, kebunnya luas. Dan orang soleh itu suka bersedekah, ngeluarin zakatnya. Dulu belum ada syariat zakat seperti kita, tapi mengeluarkan harta dari atau mengeluarkan sedekah dari hartanya sudah dianggap bagian dari zakat. Orang ini dermawan sekali, lalu kemudian meninggal. Ada anak-anaknya yang mewarisi dari harta orang itu, salah satunya adalah kebun yang sangat subur dan luas. Biasanya orang tuanya kalau ada harta panen itu biasanya dibagi-bagiin sama orang miskin. Diwarisilah sama anak-anaknya, cuma anak-anaknya enggak seperti bapaknya mengikuti tradisi itu, enggak diikuti. Tapi kebalikannya, setelah sang ayah wafat, anak-anak ini sepakat untuk tidak memberikan bagian dari panen itu kepada orang-orang miskin seperti yang dilakukan. Malamnya dia sepakat lalu niat, besok pagi-pagi sekali ini sebelum banyak orang datang, kita panen supaya orang-orang miskin nggak dapat bagian. Udah niatnya udah nggak bagus Pak. Pada saat ketika dia niat begitu, pagi-pagi dia mau ambil, malamnya udah kena kebakar tuh kebun itu. Allah langsung bakar kebun itu sehingga rusak. Dan rusaknya seperti nggak terlihat kalau itu kebun, karena sudah hangus hitam. Besok pagi ketika dia mau datang, sebelum waktu subuh dia udah mau datang Pak, kaget dia. Lah ini kok seperti bukan kebun saya. Sebagian ada yang ingat bahwa ini adalah bagian dari azab dia di dunia. Maka kalau kita lihat ayat ini, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ekstrim dia. Ekstrim tidak mau mengeluarkan zakatnya. Bisa kena Pak. Itu satu. Yang kedua, Rasul pernah cerita tentang seorang namanya Sa'labah. Udah dengar ya? Sa'labah bin Hatib. Dulu rajin ke masjid Pak. Tapi suka lambat. Sampai Rasul bilang, ya Sa'labah, kenapa kau sering lambat ke masjid? Ya Rasul, saya ini punya satu kain sarung. Jadi kalau saya sholat bergantian dengan istri saya. Tuh, saking miskinnya Pak. Bergantian. Lalu kemudian kata Sa'labah, ya Rasul, kalau kau doakan saya jadi orang kaya, saya nggak akan terlambat ke masjid. Dia minta doa sama Rasul. Rasul nggak mau awalnya. Dia khawatir kalau nanti Allah berikan dia harta, dia bisa lupa. Tapi karena didorong terus oleh Sa'labah bin Hatib kepada Rasul, Rasul doain. Doanya Rasul nggak mungkin ditolak Allah. Pas didoakan, singkat cerita, jadi orang kaya Pak. Ternaknya banyak. Saking banyak ternaknya, Madinah nggak cukup tuh untuk menampung ternak itu. Dia pergi ke pinggiran Madinah, jauh dari Masjid Nabawi, di luar Madinah. Saking banyaknya, dia udah nggak ke masjid lagi. Nggak ke masjid lagi. Kenapa? Sibuk tuh ngurusin hartanya yang begitu banyak Pak. Karena Allah kabulkan doa Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang sama sahabat, ambil zakat dari Sa'labah, hartanya sudah berlimpah, harus wajib dikeluarkan zakatnya. Pas datang tuh utusan Rasulullah ke Sa'labah, Sa'labah nolak Pak, nggak mau ngeluarin zakat, karena pelit tuh. Akhirnya dia kembali kepada Rasulullah, dia bilang, Sa'labah nggak mau mengeluarkan zakat ya Rasul. Apa kata Rasul? Celakalah Sa'labah itu, celaka dia. Akhirnya Sa'labah hidupnya menderita Pak. Karena apa? Karena tadi tuh lupa. Akhirnya dia mau datang kepada Rasulullah, misalnya udah terlambat. Kenapa? Kenapa dulu dia mau mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau kita misalnya punya harta berlebih, berlimpah, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka bisa jadi hilang keberkahan dan ketenangan jiwa. Nah, saya berikan satu contoh. Ini kan banyak yang bisnis kontrakan Pak ya. Yang punya kontrakan, saya nggak punya kontrakan, saya aman. Saya aman nih, ini bukan untuk saya nih. Ini buat Haji Munir nih. Namanya siapa lagi?
Nah kita lihat kira-kira kalau kontrakan kena nggak? Kita lihat. Ini sedikit aja gambaran supaya kita tahu nih. Kalau yang lain saya nggak jelasin lah tentang emas. Ini penting. Pertama, kira-kira rumah kontrakan dikeluarin nggak zakatnya? Rumahnya enggak, tapi sewanya. Itu satu. Bangunannya tidak dizakati, tapi hasil sewanya itu jadi objek zakat. Mungkin zaman Rasulullah belum ada. Zaman Rasul belum ada kontrakan. Sekarang ada. Mayoritas ulama menganalogikan itu dengan zakat perdagangan atau zakat terkait dengan aset produktif. Maka pakai analogi nanti. Nisabnya gimana? Nisabnya itu dikaitkan dengan emas. Kalau emas berapa gram, Pak? 8? Kita anggap 85 ya. 85 yang minimal. Karena beda-beda pendapat nih. 85 gram emas. Emas 1 gramnya berapa? Kita pakai emas yang saat ini. Ini saya sudah hitung nih Pak. Emas saat ini, yaitu dari emas antam. Tahu antam? Ya kan, antam. Itu 1 gram emas harganya 2.805.000 per gram. Ini emas murni ya. Bukan emas yang biasa dipakai itu, apalagi emas Joko, bukan. Ini emas murni. Nah, nisabnya itu kalau dihitung 85 gram kali 2.805.000 berarti 238.400.000 per tahun bersihnya nih. Ini bersih. Wajib zakat 2,5% bersih. Berarti kalau bersih setelah pembiayaan dikeluarin. Apa pembiayaannya? Saya berikan contoh. Ada satu orang punya 2 kontrakan. Kontrakan rumah 2. Kalau di sini 2 aja udah bisa hidup ya. 2. Sewa per rumah 1 bulan 2.500.000. 2.500.000. Berarti kalau kita hitung 2 unit rumah kali 2.500.000 kali 12. Jumlahnya berapa? 60 juta. Berarti dia dapat 60 juta dari kontrakan. Itu masih kotor. Bisa pahami nggak? Bisa ikutin nggak Pak? Ini belajar matematik nih. Kalau udah tua setengah mati ngikutin matematika. Nah kita lihat nih. Setelah itu kan ada pemeliharaan. Kontrakan kan ada pemeliharaan. Apa pemeliharaan? Ya kali aja atapnya bocor. Kalau musim hujan kan biasanya sering bocor tuh. Maka kita katakanlah pembiayaan 3 juta. Ini kan bisa dikurangi, bisa dilebihkan. Tergantung dari biaya tukang. Kedua, katakanlah untuk membuat lebih bagus supaya awet kontrakan itu setiap tahun dicat. Supaya awet nih. Anggap aja sekali ngecat itu 2 kontrakan 2 juta. Dengan tukangnya, dengan catnya. Pajak PBB tahunan 1.200.000 kita anggap aja ya. 2 berarti 1.200.000. Yang bersih-bersih kalau kita sewa anggap aja kita sebut 800.000 misalnya. 1 tahun ini Pak. Ini bukan 1 bulan, 1 tahun. Mungkin kita sewa orang bersihin dulu nanti dikasih upah. Jadi total pembiayaan 7 juta. 7 juta. Maka pendapatan bersihnya adalah total sewa tahunan dikurangi pemeliharaan. Berarti hitungannya berapa? 60 juta kurangi 7 juta. Berapa? 53 juta. Nisabnya tadi berapa tuh? 238.400.000 bersih. Wajib nggak ngeluarin zakat? Enggak. Tapi bagusnya ngeluarin sedekah. Supaya berkah. Kalau zakat nggak wajib nih. Tapi ngeluarin apa? Sedekah. Nah, kalau kita punya kontrakan, Allah tuh maha adil. Kalau cuma 2 kontrakan aja belum lah. Masih kecil. Tapi disuruh wa anfiqu, banyakin infak, sedekah. Misalnya Pak, wakaf. Kemudian masjid ada nih operasional, bantu Pak. Itu kan ada kiris di depan tuh. Ya 10.000, 20.000. Atau setiap hari 10.000 lah. 10.000 kali 30 berapa? 10.000 kali 30 hari berapa? Cuma 300.000 Pak, tapi Bapak mendapatkan pahala besar. Kenapa? Membiayai operasional masjid. Itu baru 10.000 rutin habis subuh setiap hari.
pakai kiris. Foto aja tuh kirisnya, kemudian simpan di dalam, kita kirim setiap hari itu. Setelah sholat subuh kita kirim. Kenapa? Sedekah subuh itu membuat kita kaya nanti. Dan membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Dan hidup lebih tenang. Karena itu maka disuruh menghidupkan waktu subuh. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sudah sampai jam 6. Semoga dengan apa yang disampaikan dalam kitab Al-Kaba'ir, yang disampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya, kita bisa menjadi orang-orang yang kalau diberikan rezeki banyak, bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat dari harta kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.